세상에서 가장 역 같은. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Rekap Filmku. Kali ini saya akan membahas drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Yoona SNSD. Drama ini akan mengisahkan tentang kehidupan seorang pengacara jenius yang selalu diremehkan karena ketidakkeberuntungannya. Semoga teman-teman suka ya. 홈나게 성공해서 오래오래 행복하게 사는 거. Episode 1 dimulai dengan perayaan pernikahan pengacara Park Chang Ho dan istrinya yang bernama Go Mi Ho. Chang Ho sengaja menyiapkan makan malam spesial di sebuah hotel mewah untuk istri dan mertuanya. Namun Mi Ho malah memarahkan Chang Ho karena hal tersebut hanya menghambur-hamburkan uangnya saja. Mengingat suaminya bahwa bulan ini mereka harus membayar hutang dengan bunga yang terbilang sangat tinggi. Mengingat kondisi ekonomi mereka sedang sangat pas-pasan, Chang Ho berusaha meminta istrinya untuk sekali ini saja setuju dan mengapresiasi usaha karena ia hanya ingin membahagiakan istri dan ayah mertuanya. Chang Ho mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi pengacara yang sangat terkenal karena ia sedang menangani kasus yang melibatkan orang-orang besar di kota tersebut. Mertua Chang Ho sangat senang dengan kabar tersebut. Go Mi Ho sendiri mendadak berubah bersikap manis kepada suaminya. Kemudian setelah menerima telepon dari jaksa yang akan menangani persidangannya, Chang Ho pun berpamitan untuk pergi. Kemudian saat itu seorang pelayan menyapa Chang Ho dan kemudian memberinya sebuah minuman sebagai ramah tamah. Chang Ho sendiri tidak menaruh kecurigaan apapun dan ia pun meminumnya. Ia meminum minuman tersebut dengan santai sambil mengemudi. Namun tiba-tiba Chang Ho seperti kehilangan kewaspadaannya dan mengalami kecelakaan. Cerita kemudian mundur ke 7 hari sebelum kecelakaan. Kehidupan rumah tangga Chang Ho dan Mi Ho telah memasuki usia tahun ketiga. Mereka hidup pas-pasan karena masih menumpang di rumah ayah Mi Ho. Pasangan tersebut masih bertengkar untuk hal-hal yang menyangkut keuangan. Seperti saat Chang Ho memakai krim perawatan istrinya, ia pun dimarahi karena krim tersebut adalah barang yang mahal dan selalu dihemat oleh Mi Ho. 꼭 찾아와라. 나 쌍스런 여자 만들지 말고. 괜한 Hari itu, sebelum berangkat untuk persidangan, Mi Ho berpesan agar Chang Ho memenangkan kasus kali ini, agar mereka bisa membayar cicilan pinjaman mereka. 암튼 재판 지면 회사 아니잖아. 어떻게 된 거야? Kemudian saat sampai di persidangan terakhir, kasus yang ditangani oleh Chang Ho, ia terkejut karena hakim persidangan tersebut telah diganti, dan akhirnya ia pun kalah dalam persidangan tersebut. Padahal ia telah meminjam rentenir untuk menyuap hakim di persidangan sebelumnya. Chang Ho pun kemudian menjadi sasaran amukan para kliennya. 야, 이 사기꾼 새끼야! 내 돈 불안해! 항소할 겁니다, 여러분. 이럴 때일수록 Rupanya ayah mertua Chang Ho adalah manajer sekaligus asistennya. Ia sangat peduli dengan Chang Ho, bahkan ayah mertua itu lebih memperhatikan Chang Ho daripada putrinya sendiri. Kemudian mereka berdua sama-sama takut dengan Mi Ho karena Mi Ho sendiri saat muda emosi akhir-akhir ini karena kondisi keuangan mereka yang mengkhawatirkan. 뭐? 그럼 우리 돈 한 푼도 못 받는 거네? Saat itu, Mi Ho sangat marah mengetahui suaminya kalah dalam persidangan. Chang Ho mencoba meminta maaf dan menenangkan istrinya. Namun itu percuma saja. Chang Ho merasa ia tidak cocok menjadi pengacara hukum pidana. Ia kemudian mengatakan ingin beralih menjadi pengacara perceraian saja. Namun saat itu Min Ho semakin kesal dan mengajak Chang Ho untuk bercerai. Chang Ho yang terpancing emosi pun menyetujui hal tersebut. Namun dengan satu syarat, ia harus tetap bersama dengan mertuanya karena Chang Ho lebih berat berpisah dengan ayah mertuanya ketimbang dengan istrinya. 이유는 무슨 Malam itu, Chang Ho tidak berani pulang ke rumah karena ia takut dengan istrinya. Ia menghabiskan waktu untuk makan bersama temannya yang juga seorang pengacara. Dan tentu saja temannya tidak setuju jika Chang Ho sampai bercerai dengan Mi Ho. 고기 안 먹냐? 뭐야? Kemudian di tempat berbeda, ayah Mi Ho sedang mengemas beberapa baju untuk Chang Ho karena Chang Ho akan tidur di kantor beberapa hari. Ayah Mi Ho memang lebih mengkhawatirkan Chang Ho yang tidak bisa hidup tanpa dirinya daripada anaknya sendiri Mi Ho yang lebih bisa mandiri.
Miho sangat kesal karena ayahnya lebih perhatian dengan suaminya ketimbang dirinya. 아니, 나 아빠 딸 아니야? 어? 몰라. 아니, 아빠! 미호는요? Chang Ho meminta tolong ayah mertuanya untuk membantunya berbicara kepada Miho, tapi ayah mertuanya sendiri pun takut melihat kemarahan putrinya. Kemudian saat itu Chang Ho mendapatkan telepon dari wali kota yang memintanya untuk bertemu sekarang. Ia ingin membahas sebuah kasus kriminal. Chang Ho pun kemudian bergegas bertemu dengan wali kota tersebut. Di sebuah tempat permancingan sepi sekali, Pak Wali Kota tersebut bernama Cha Do-ha. Ia sangat mengenal pribadi Chang Ho dengan baik, termasuk dengan semua kegagalan Chang Ho selama menangani kasus-kasus yang lain. Dan ia juga tahu bahwa saat ini Chang Ho dalam masalah kesulitan ekonomi. Do-ha meminta Chang Ho untuk menangani sebuah kasus besar tentang pembunuhan salah satu dokter rumah sakit Hucheon. Kasus tersebut telah menetapkan 3 petinggi rumah sakit sebagai tersangka. Do-ha sengaja memilih Chang Ho karena ketiga petinggi rumah sakit tersebut hanya membutuhkan seorang pengacara yang kurang kompeten dan sangat patuh untuk mengikuti jalannya persidangan yang telah mereka siapkan. Chang Ho awalnya kesal dengan menolak menjadi boneka persidangan, namun Do-ha meyakinkan Chang Ho untuk menerima tawaran tersebut karena Do-ha memiliki tujuan untuk menjebak ketiga temannya dengan menemukan bukti rekaman dashboard mobil yang sedang dikendarai oleh mereka bertiga, sehingga mereka bertiga akan tetap masuk dalam penjara. Chang Ho pun mulai tertarik dengan kasus tersebut karena ia akan tetap mengungkapkan kebenaran dalam persidangan nanti. Dan juga saat itu Do-ha memberikan Chang Ho sejumlah uang sebagai hadiah perkenalan, dan tugas Chang Ho yang pertama adalah berpura-pura menjadi pengacara yang patuh sambil diam-diam mencari informasi tentang black box tersebut. Chang Ho memulai langkah pertamanya dengan meminta bantuan rekannya untuk menyelidiki 3 petinggi rumah sakit Hucheon yang sekarang menjadi tersangka. Kemudian keesokan harinya, Chang Ho menemui ketiga kliennya di dalam penjara. Dan bukan hal mengejutkan ketika kita diperlihatkan kemewahan ruang super eksklusif yang ditempati oleh ketiga tahanan tersebut. Chang Ho kemudian dengan pandai melakukan jurus silat lidah ajian cari muka untuk mendekati ketiga kliennya itu. Pengacara Lee yang menjadi salah satu tersangka telah menyiapkan naskah yang harus dihafalkan oleh Chang Ho dalam persidangan nanti. 주신 각본대로 연기만 열심히 하면 되는 건데. 귀엽네. 잘해. Kemudian pimpinan Yayasan Chang mendapatkan telepon dari wali kota Do-ha saat itu, mengatakan seorang pengacara telah memberinya informasi kepada kejaksaan tentang black box mobil yang mereka gunakan saat kecelakaan. Mereka bertiga pun panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Chang Ho diam-diam menyadap pembicaraan mereka dengan menaruh adat pada gelas bekas minumannya. Dari sini, Chang Ho mengetahui siapakah yang menyimpan black box tersebut. Chang Ho memberitahu wali kota Do-ha bahwa black box tersebut disimpan oleh istri Dr. Han. Dan Chang Ho menduga ada seorang komplotan lain yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian di tempat berbeda, setelah istri Dr. Han selesai syuting, ia mendapatkan serangan dari pria tak dikenal. Beruntung saat itu wali kota Do-ha dan Chang Ho bisa menyelamatkan istri Dr. Han. Namun pelaku penyerangan tersebut telah berhasil kabur. Setelah itu Chang Ho dan wali kota Do-ha menanyakan tentang black box mobil Dr. Han yang ia simpan. Istri Dr. Han awalnya tidak mau memberitahu lokasi penyimpanan black box tersebut. Namun, Chang Ho mengancam akan melaporkannya dengan tuduhan sengaja menyembunyikan barang bukti pembunuhan. Kemudian saat Chang Ho menanyakan satu kompeten suaminya yang bersembunyi di balik mereka, tersebutlah nama Gong Jing-hon yang menjadi pimpinan surat kabar terbesar di kota tersebut. Chang Ho pun terkejut karena kasus kali ini memang benar-benar melibatkan para petinggi di kota Bucheon. Kemudian Chang Ho mengantar istri Dr. Han untuk mengambil rekaman black box yang ia simpan di sebuah kuil. Istri Dr. Han pun memperingatkan Chang Ho untuk berhati-hati dengan kasus kali ini, karena kasus tersebut biasa membawa Chang Ho mendekati bahaya yang sangat besar. 그쪽한테 큰 불행이 될지도 모르니까. Kemudian Chang Ho mengecek rekaman black box yang ia dapatkan. Rupanya ketiga tersangka memang telah membunuh Dr. So karena Dr. So menolak untuk menyerahkan sebuah makalah. Kemudian dalam rekaman tersebut, pimpinan yayasan rumah sakit yaitu Pak Jam sedang menerima telepon dari seorang yang mungkin komplotan mereka. Chang Ho menduga orang tersebut adalah Gong Ji-hon. 이게 터지면 파장이 만만치가 않을 텐데. 네? 압류요? Kemudian di tempat berbeda, istri Chang Ho sangat kesal ketika mereka kedatangan tamu para pegawai pengadilan yang akan menyita rumah mereka karena Chang Ho diam-diam memiliki pinjaman kepada rentenir. Chang Ho pun kemudian memutuskan untuk segera pulang menyelesaikan permasalahannya.
Namun saat itu Chang Ho sedang mencari informasi tentang Gong Ji-hon dan ia sengaja mengabaikan telepon dari wali kota Doha. Sepertinya Chang Ho diam-diam memiliki rencana baru. Kemudian setibanya di rumah, Chang Ho saat itu pulang dengan membawa makanan dan sejumlah uang yang ia dapatkan dari wali kota Doha. Miho yang awalnya sangat kesal pun tersebut berubah menjadi ramah saat melihat beberapa tumpukan uang. 이게 다 얼마야? 야, 오늘 로션 뭐 발랐어? 냄새 죽인다. 제가 지금 별장 앞으로 가고 있습니다. Kemudian keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka, Chang Ho sedari pagi memulai perjalanannya menuju rumah Gong Ji-hon. Ia memiliki rencana untuk membuat dirinya semakin kaya dan sukses dengan memanfaatkan kasus kali ini. Dengan rencana rahasianya, kemudian setiba ia di rumah Gong Ji-hon, Chang Ho sangat kagum dan semakin bermimpi untuk menjadi seorang kaya raya. 이제 시간이 좀 없어서 용건만 간단히 하시. Gong Ji-hon terlihat tidak ramah dan kesal dengan kedatangan Chang Ho. Hal ini pun membuat Chang Ho yang awalnya sangat percaya diri untuk memeras Gong Ji-hon dan ia pun mendadak berubah takut dengan ancaman balik Gong Ji-hon kepadanya. Dan Gong Ji-hon pun mengusir Chang Ho dengan kasar karena ia tersinggung dituduh terlibat dalam pembunuhan Dr. So. 새끼야. 세게 나오겠다. Chang Ho pun kemudian pergi dari rumah tersebut dengan kesal. Kemudian saat perjalanan pulang, Chang Ho akhirnya mengangkat telepon wali kota Doha yang sedari kemarin mencoba menghubunginya. Chang Ho beralasan ia kemarin sedang sibuk dan ada kepentingan keluarga. Dan hari ini adalah hari perayaan pernikahannya, sehingga ia bisa bertemu dengan wali kota Doha esok hari. Tentu hal tersebut membuat wali kota Doha mulai kesal, namun ia tetap memilih untuk menuruti permintaan Chang Ho. Kemudian Chang Ho mengatakan bahwa ia berencana untuk memberikan rekaman tersebut kepada jaksa yang menangani kasus kali ini. 좀 나서서 좋을 게 있겠습니까? Dan malam harinya, tepat seperti di video awal tadi, setelah Chang Ho menikmati acara makan malamnya dengan istri dan ayah mertuanya, ia kemudian berpamitan untuk menemui jaksa yang menangani kasus dan setelah menerima minuman dari pelayan hotel, Chang Ho pun dengan santai mengemudi sambil mendengarkan siaran tentang kasus besar kejahatan terstruktur yang sedang viral di kota itu. Kasus tersebut sedang viral karena pelaku belum juga tertangkap dan Chang Ho sendiri pun berharap pelaku tersebut segera tertangkap agar ia bisa menangani kasus yang sedang viral itu. 네 변호 내가 맡게. Dan sejurus kemudian, Chang Ho mulai kehilangan kesadarannya dan terjadilah kecelakaan hebat. Namun ia masih selamat karena sebelumnya Miho pernah bertanya kepada peramal bahwa Chang Ho akan memiliki umur yang sangat panjang. Namun begitu tersadar dari kecelakaannya, Chang Ho dirinya menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. 눈을 뜨니까 내가 완전히 다른 사람이 돼 있는 거야.